adalah seorang YouTuber. Nama channelnya itu Envaino. Video terakhirnya itu goes di tepian sungai Kapuas. Tanpa berlama-lama, saya persilakan Bapak Pendeta Edi untuk menyampaikan sharingnya. Silakan supaya apa sih yang Bapak alami selama ini sebelum pandemi dan juga pasca pandemi ini mengenai teologi pelayanan virtual. Dipersilakan Pak Edi. 10 menit dari sekarang. 422, 432. Oke. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, senang berjumpa. Pak Abraham tahu channel YouTube saya dari mana? Saya menjalankan tugas moderator, men-stalking semua narasumber, saya lihat. Iya. Gini, sebenarnya dunia internet itu bukan dunia yang asing buat saya. Karena sejak dulu saya suka dengan komputer, suka dengan internet, ya tapi nggak tahu, mungkin ya semoga sih nggak salah jurusan, saya masuk teologi, tapi akhirnya saya suka juga di internet. Dan dulu sejak Telkom 0809-894 kali itu saya sudah masuk di dalam internet, milis, email, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sebelum pandemi ini, saya sendiri sudah seringkali mencoba untuk merekam khotbah-khotbah saya. Sebenarnya ada 2 channel YouTube, itu Envaino dengan envaino.id. Kalau envaino.id itu lebih banyak khotbah-khotbah saya, dan saya juga di Pontianak mengajar di salah satu sekolah tinggi, dan ya saya dapat kesempatan untuk mengajar homiletika. Jadi teman-teman yang mereka ikut homiletika 1, saya coba shoot mereka. Ya, sebelum pandemi itu saya hanya berkata, ya siapa tahu nanti walaupun itu adalah khotbah pertama dari teman-teman yang mahasiswa itu menjadi kenang-kenangan buat mereka dan bisa dilihat banyak orang. Lalu kemudian ya mungkin ada komen dan lain sebagainya. Ada satu kali ada yang melihat kok saya kena unlike, dislike begitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, berarti kan ada orang yang menonton begitu. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi sebelum pandemi sebenarnya. Saya juga punya blog saya di envaino.id. Envaino itu sebenarnya nama keluarga. Saya Edi, terus istri saya namanya Yani, anak saya Joevano dan Joevino. Nah, Envaino lah dia. Nah, kami berkarya di situ, tagline-nya berbagi sukacita. Nah, di YouTube itu ya saya apa saja yang kira-kira bisa saya sampaikan di situ, saya sampaikan. Saya pikir juga nggak banyak orang yang menonton, ternyata ya lumayan. Sekarang subscribe-nya 1.000 lah. Saya monetisasi baru dapat $2. Jadi belum bisa diambil uangnya. Nah, lalu sampailah kepada masa-masa pandemi seperti ini. Nah, biasanya kan saya kalau khotbah itu kan direkam dulu baru diupload. Saya belum pernah melakukan streaming, dan saya harus mencari tahu dulu bagaimana dengan jemaat. Karena walaupun ini jemaat di kota, tapi juga kota pinggiran gitu, dekat bandara. Jadi kalau Jakarta ya kami ini di Cengkarengnya. Nah, ketika kami lihat, saya harus tahu jemaat kuotanya seperti apa. Makanya di saat pandemi ada dua cara. Yang pertama online dan juga offline. Online itu artinya saya harus merekam khotbah saya dulu. Nah, setelah saya rekam, saya upload di YouTube. Terus kita pakai WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu saya kirimkan liturginya dan juga link khotbahnya. Nah, susahnya adalah bagaimana saya tahu jemaat itu kebaktian.
Nah, salah satunya caranya adalah dengan saya meminta foto. Nanti sesudah kebaktian hari Minggu di rumah masing-masing, foto dong kirimkan ke saya supaya nanti bisa diupload di Facebook gereja. Nah, walaupun begitu juga tidak banyak yang apa ya foto. Mungkin ya ada sekitar 14-15 keluarga. Nah, lalu kemudian setelah semuanya itu, setelah sekarang ini kita masuk kepada streaming. Kita coba streaming. Streaming kan langsung. Jadi supaya bisa siaran langsung. Nah, ini sudah 2 kali ini kami melakukan streaming. Dan memang tidak banyak yang kita punya. Karena otomatis kalau kita streaming kan harus punya internet yang cepat. Lalu kemudian saya harus ngoprek berbagai macam cara. Mulai dari software, dari OBS, lalu kameranya seperti apa, tapi semuanya gagal total. Karena apa? Karena perangkat yang kita punya, yang kami punya itu tidak memadai. Nah, itu yang membuat bikin gagal total. Nah, sampai akhirnya kemudian saya dapat aplikasi namanya Kamera V. Nah, kalau Kamera V ini bisa pakai kamera HP, nah kita bisa langsung streaming tanpa harus pakai software di laptop, jadi langsung streaming di HP, dan itu sampai sekarang, dan tanggapannya sih ya bagus. Nah, saya harus mendowngrade supaya tidak streaming video yang full HD atau HD, cukup low saja, yang penting kedengaran suaranya dan nampak muka saya yang pas-pasan ini. Nah, intinya seperti itu. Nah, yang lain-lainnya bagaimana? Nah, yang susah adalah bagaimana kalau kita mau berkunjung ke jemaat atau kita mau apa ya? Mungkin kita ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan mereka. Nah, yang saya lakukan adalah biasanya saya kan di gereja ada grup, kita bikin grup. Tapi juga ada chatting pribadi yang biasanya saya bertanya kepada mereka, apa kabar, begitu. Nah, cuman di sini juga membuat saya nggak enak. Kenapa nggak enak? Ketika saya tanya apa kabar, begitu, mereka tanggapannya itu langsung kepada persembahan. Nah, itu yang nggak enak. Saya bilang, apa kabar, apakah baik, apakah di rumah itu melakukan kebaktian online. Nah, ya mereka bilang baik. Nah, di akhir-akhirnya dia bilang, Pak, nanti persembahannya kami titip ke Bapak ya. Jadi kan nggak enak, kayak saya nagih persembahan kan gitu. Nah, antara seneng dan enggak lah ya, karena otomatis gereja pemasukannya nggak juga turun kalau saya lihat ini, ya standar-standar aja. Nah, jemaat itu mereka walaupun minggu itu mereka tidak datang ke gereja, tetapi ada kesempatan di hari Minggu itu mereka ke tempat saya di pastori dan bawa persembahannya. Nah, saya melihat salah satu sisi di sini, mereka juga mengasihi gereja, mengasihi Tuhan dengan cara memberikan persembahan seperti itu. Tidak terlalu banyak turun persembahannya, tapi ya masih seperti itu. Nah, hanya saja memang kreativitas kita ini yang dituntut, karena saya dulu ketakutannya begini, kita streaming, kita online, kira-kira yang melihat, menonton, dan mengikuti kebaktian itu siapa? Takutnya malah ya jemaat lain. Kalau jemaat lain ya nggak apa-apa sih, jemaat bukan gereja kita mengikuti tidak masalah. Takut saya itu justru jemaat kita sendiri malah nggak mengikuti. Nah, kalau jemaat kita nggak mengikuti, ya pertanyaannya, kita lakukan streaming ini, kita lakukan kebaktian online ini untuk siapa? Nah, fokusnya kan sebenarnya untuk jemaat yang kita layani supaya mereka bisa terlayani. Nah, itulah cara-cara yang saya lakukan dibantu dengan teman-teman pengurus gereja. Nah, pengurus gereja itu juga ikut ambil bagian di dalamnya. Mereka juga ikut bersama-sama dengan. Nah, itu yang kami lakukan sepanjang saat ini. Belum ada hal-hal yang lain.
Tetapi mungkin nanti dari pembicaraan kita, ini saya lihat kok mukanya pada tegang semua, harus santai. Iya, gitu. iya. Ya. Supaya dengan ngobrol kita ini nanti siapa tahu ada masukan-masukan dari teman-teman yang. Oke, saya pikir itu 1 menit ya Pak? 1 menit. Oke, cukup. Oke, ya, terima kasih. Oke, menarik Pak. Berarti memang banyak kendalanya. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi Bapak belum jelasan apa pengalaman Pak Pendeta Edi, pengalaman yang berharga yang Bapak rasakan ketika Bapak bergabung di komunitas konsul.online ini. Yang pertama saya minta maaf karena mungkin tidak terlalu aktif, baik di WA maupun di beberapa pertemuan, apalagi pertemuan yang malam-malam itu. Saya mendingan tidur deh daripada pertemuan yang malam-malam itu. Tapi gini, dari hal-hal yang saya lihat, walaupun saya adalah silent reader di WhatsApp itu, ya banyak hal yang saya pelajari. Salah satunya begini, ternyata konseling itu luas sekali. Jadi bukan hanya kalau selama ini kita menganggap konseling itu ya kalau ada orang bermasalah, lalu kemudian kita memberikan saran atau kita hanya mendengarkan mereka. Tapi lebih daripada itu ternyata sangat luas. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang akhirnya saya bisa apa ya seneng lah dengan teman-teman, dengan berbagai tempat, akhirnya bisa melihat kesaksian mereka, pengalaman mereka, itu juga yang bisa menambah masukan buat saya. Dan kenal dengan banyak orang, saya baru tahu ternyata banyak juga Satya Wacana yang ada di sini. Puji Tuhan bisa ketemu. Nah, itu kan satu kesempatan juga untuk reuni virtual. Nah, gitu saja. Ya, terima kasih Pak Pendeta Edi. Ya, Bapak Ibu terkasih, setelah dari Kalimantan, kita akan terbang ke Pulau NTT. Di sini ada seorang ibu yang benar-benar luar biasa, ibu pendeta yang berani untuk melawan tengkulak. Dan beliau lagi ngetrend sekarang dengan pasar kasih online ya, pasar kasih yang beliau pasarkan mengambil dari para petani. Nanti lebih jelasnya beliau akan bercerita. Dipersilakan Ibu Pendeta Yanti Giri untuk sharingnya 10 menit dari sekarang. Dipersilakan. Selamat sore semua. Suara saya didengar ya Pak ya? Jelaskan. Yo, saya bersyukur bisa gabung di sini sore ini. Kalau ditanya apa pengalaman pelayanan saya sebagai pendeta selama pandemi ini, ketika ibadah-ibadah dipindahkan ke rumah-rumah, saya tidak punya pengalaman pelayanan firman secara khusus. Karena saya bukan pendeta jemaat, saya tidak secara khusus melayani di satu jemaat. Teman-teman saya memanggil saya pendeta panggilan yang melayani berdasarkan panggilan telepon atau pesan singkat yang dikirim ke saya untuk membantu teman-teman yang sibuk atau memang yang secara khusus mempersiapkan waktu supaya saya bisa ikut melayani bersama. Kalau begitu apa yang saya kerjakan sepanjang pandemi ini berkaitan dengan keseharian saya? Saya pengguna aktif media sosial karena saya bukan pendeta jemaat, sehingga saya punya banyak waktu luang yang saya gunakan untuk istilah sederhananya dagang online lah, dagang online. Saya dagang apa saja kecuali dagang orang. Dan karena saya pedagang yang sangat aktif, teman-teman pendeta suka menandai saya kalau misalnya mereka mau pasarkan hasil dari jemaat. Jadi dimulai dari saya yang pergi ke kebun teman pendeta, terus saya foto hasil kebunnya, orang pesan, lalu kemudian saya sering mengantarkan pesanan itu. Nah, itu juga yang saya kerjakan sepanjang pandemi. Melihat beberapa teman yang berjuang untuk memasarkan hasil jemaat, hasil perkebunan jemaat secara layak dalam hal harga,
Saya kemudian ikut memposting dan kemudian mengantarkan dagangan itu. Yang sekarang ini saya ambil dari kebun-kebun jemaat itu kebanyakan adalah sayur, buah, baru melon saja. Sayur-sayur itu saya jual di akun Facebook saya, kemudian kalau ada yang pesan saya antarkan. Tapi untuk mencegah supaya saya juga tidak mengantar 1-2 ikat sayur, saya biasanya memberi batasan belanja minimal 60.000. Bisa pesan sayur, buah, atau apa saja saya carikan. Kenapa saya bersedia untuk mencarikan kebutuhan-kebutuhan yang lain? Ya supaya sayur-sayur itu bisa terjual. Kalau hanya sayur saja orang mungkin berpikir 60.000 kebanyakan sayur. Jadi saya bilang pesan apa saja nanti saya carikan supaya tidak sama-sama rugi. Karena saya juga tidak pakai ongkir. Daripada mereka membayar ongkir ke saya, lebih baik mereka membelanjakan uang itu untuk sayur-sayuran itu supaya cepat selesai, cepat habis. Nah, dan di tengah pandemi saya juga dapat sedikit masalah, akun saya dilaporkan, jadi saya sempat tidak bisa memperjualbelikan hasil kebun jemaat selama beberapa hari. Syukur Pak Elia, Bu Elia mau membantu saya dengan membuatkan akun baru, juga halaman Facebook baru untuk saya jual, dan juga toko online saya, pasarkasih.online. Ini sekalian promosi. Nah, sampai hari ini saya belum bisa melakukan banyak untuk jemaat-jemaat yang saya jual hasil kebunnya, sebab saya juga berhadapan dengan begitu banyak pedagang lain dengan keberanian menjual harga hasil kebun dengan sangat rendah, tapi saya yang menyemangati diri sendirilah untuk jangan patah semangat dengan semua halangan yang sementara saya alami. Saya pikir masuk akal lah, semua orang yang memulai itu mengalami kesulitan. Semoga dalam perjalanan selanjutnya saya bisa memberi lebih banyak lagi daya untuk menolong, memasarkan hasil-hasil jemaat. Selain itu, saya kegiatan lain yang saya lakukan ya sekedar berbagi cerita dengan teman-teman, dengan mahasiswa, dengan teman-teman pendeta yang saya tahu pasti juga bergumul sangat dengan kondisi hari ini di tempat pelayanan masing-masing. Saya pikir itu saja hal-hal sederhana yang saya kerjakan, tidak ada yang luar biasa dari saya, seorang pendeta panggilan dan juga pedagang. Mungkin kalau nanti ada yang kurang dan ditanyakan, saya bisa memberi jawab. Terima kasih Ibu Datayanti. Iya, kembali kasih. Terima kasih. Bukan suatu hal yang luar biasa, Ibu. Ibu jangan, itu hal yang biasa membantu masyarakat. Tadi sama dengan Pak Pendeta Edi terakhir. Apa kesan atau pengalaman berharga yang Ibu dapatkan ketika bergabung dengan konsul.online ini, Bu? Saya cerita latar belakang sedikit. Saya orang yang tidak terlalu nyaman gabung di kelompok orang-orang baru yang saya tidak kenal sebelumnya. Saya memasukkan data saya ke link yang lalu lalang di akun di wall Facebook saya. Jadi saya mendaftar saja begitu, tidak berpikir nanti akan bagaimana. Jadi sepanjang kegiatan awal di bulan April saya jadi pengikut atau peserta yang diam-diam saja tapi mengikuti. Nah, perjalanan ke sini kemudian membuat saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terlalu banyak hal yang luar biasa yang saya dapat di grup ini. Saya bertemu dengan orang-orang hebat. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa memberi diri untuk pelayanan, yang tidak hitung-hitungan, yang kalau bisa melakukan sesuatu, yang melakukan tidak lihat ini dan itu. Saya bersyukur juga untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jimmy, Pak Elia, dan tim untuk membawa narasumber-narasumber berkualitas demi penguatan kapasitas kami sebagai orang-orang yang memberi diri untuk terlibat dalam kegiatan konsul.online. Jadi sore ini kalau saya mau bilang terima kasih, saya bersyukur untuk satu berkat yang saya terima di tahun 2020 dari Tuhan melalui
konsul.online. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi saya yang sesungguhnya agak minderan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Pendeta Yanti. Setelah kita mendengarkan penjelasan quote and quote pendeta panggilan, jadi kita akan terbang kembali ke Pulau Sumatera. Ya. Ke Pulau Sumatera ada di sana Bapak Pendeta Johnson P. Robinsar Siregar. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif LPPM GKPI. Sabar Pak Pendeta Abraham. Kita iklan dulu. Oh, iklan. Oh ya, biar lebih segar iklan ya. Biar lebih santai. Ayo Pak Pendeta mulai. Oke. Tim 2. Maaf. Unmute dulu, unmute. Ini gladiursi. Tim 2. Ngobrol. Ngopi. Bareng. Santai. Ayo ceruput. Ngobrol. Oke, silakan dilanjut. Diseruput dulu Bapak Ibu kopinya. Oke. Nikmat. Maaf ya, yang lain bisa ambil kopi di rumah masing-masing. Disponsori apa ini? Ya. Sponsor. Ayo Ibu, Bapak. Sponsor. Masukin ini. Ya, kita masuk ke yang tadi saya bilang, Pendeta Rob. Tagline-nya sangat terkenal, yaitu salam holistik, kehadiran itu solusi. Ya, silakan Pak Pendeta Rob Siregar untuk serinya, untuk hal apa yang sudah Bapak lakukan untuk kita pengalaman bersama. Dipersilakan Amang. Ya, baik. Terima kasih Bung Pendeta Abraham dan teman-teman narasumber yang di tim 2 dan juga kepada seluruh anggota Konsul Online PGI dan peserta ngobras pada sore hari ini. Ya, saya Pendeta Johnson Parlaungan Robinsar Siregar, panggil saya saja Rob Sirek. Saya hanya punya satu istri, Juliana Santi Tambunan, 3 orang anak, Tiago, Timo, Philo, Siregar. Kami tinggal di Pematang Siantar. Ya, Bapak Ibu, visi pelayanan LPPM di mana saya saat ini ditugaskan oleh GKPI. GKPI hadir di tengah-tengah kehidupan warga jemaat dan masyarakat dalam wujud pelayanan holistik. Dan salah satu misi yaitu sarana komunikasi, informasi, dan konsultasi bagi partisipasi warga jemaat dan masyarakat dalam mewujudkan diakonia transformatif secara holistik. Jadi berbagai aktivitas yang kami kerjakan dan salah satu tugas kami adalah mengkomunikasikan, bercerita dalam berbagai bentuk, dan memang saya tidak selama dari tahun 2016 sampai saat ini tidak begitu banyak memang memproduksi dalam bentuk YouTube atau video-video yang lain, tetapi kami lebih banyak sharing ya. Hanya memang 2-3 tahun belakangan ini saya mengupload aktivitas memproduksi video-video singkat sebagai promosi LPPM kepada jemaat-jemaat. Itu sudah kami lakukan karena hobi saya juga fotografer, lalu mengedit video-video, mengedit cerita-cerita keluarga. Saya sangat aktif di Facebook. Saya sangat hanya Facebook, Instagram mungkin kurang begitu, Twitter saya nggak ikut, lalu email dan lain sebagainya ya karena memang harus mengikuti teknologi dan perkembangan informasi komunikasi itu sudah sejak kami di LPPM ini sudah kami lakukan. Ya beberapa saat setelah pandemi kami beberapa episode juga membuat
karena saya tidak berjemaat, jadi saya tidak pernah buat khotbah seperti Pak Pendeta Edi, tapi saya membantu menjadi tim produser untuk menyuting, membuat video, khotbah-khotbah pimpinan, khotbah-khotbah teman-teman pendeta yang ada di sekitar kantor sinode di Pematang Siantar. Kami mencoba untuk memediasi dan membantu mereka untuk membuat live streaming, membuat video di YouTube dan lain sebagainya. Ya, kalau dibilang memang itu satu-satunya saat ini karena social distance dan physical distance, ya memang kalau dibilang orang sekarang gereja sudah 10 tahun lebih dulu menggunakan media daring ini, memang kita harus akui, ya. Dan memaksa bagaimana hadir, bagaimana menjumpai warga jemaat datang dalam berbagai bentuk media. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Saya juga terinspirasi, ya, tadi kalau Pendeta Yanti cerita bagaimana perjuangannya di tempat pelayanan. Saya banyak dibantu oleh istri saya. Mereka tergabung dalam Cantik Berdiakoni. Mereka berkolaborasi 3 orang istri-istri pendeta yang kebetulan memang bergerak dalam bidang diakoni. Tapi mereka menjual apa saja. Saya pernah cerita bahkan alis palsu pun mereka jual. Saya bilang jangan-jangan suami-suami palsu juga kalian jual nanti ini. Pokoknya segala sesuatu mereka jual. Apa saja mereka jual. Lalu apa yang pernah Bung Elia cerita bahwa kalau jualannya ini laku, dia kasih bonus ke sini, ke temannya, itu sudah mereka lakukan. Dan itu sudah berjalan 3 tahun. Artinya kami juga dibantu istri untuk bagaimana mengembangkan ini, dan mereka sudah melakukan itu sebelumnya. Tapi terima kasih kalau kemudian konsul online melalui program yang sedang kita kembangkan melalui kolaborasi dan membangun jaringan marketplace nanti, saya kira memang ini akan menjadi sangat menarik. Lalu di masa pandemik ini saya kemudian melihat bagaimana beberapa teman-teman pendeta yang dulu sering mengejek teman-temannya yang kata, oh banyak muncul pendeta-pendeta YouTuber, katanya begitu kan. Lalu saya tanya, kenapa kamu mengatakan mereka seperti itu? Ternyata alasannya, mereka belum bisa memanfaatkan teknologi itu. Mereka nggak bisa tahu caranya, gimana sih mau menjadi YouTuber. Akhirnya, oh banyak pendeta YouTuber muncul di mana-mana. Akhirnya, kawan-kawan, saudara, sekarang tiap hari dia muncul. Dia membuat inspirasi dan lain sebagainya. Saya bilang, wah ternyata bagus juga. Ya, dia sebenarnya malu saja, tetapi kemudian ya puji Tuhan lah, dia menjadi YouTuber sekarang. Lalu saya bilang, wah kalau pendeta sudah khotbah, sudah membuat renungan dan lain sebagainya, menggabungkan filosofi dan visi LPPM, lalu saya merancang sebuah program, yaitu bagaimana menyapa jemaat, bagaimana menyapa orang lain, dan semua orang ya melalui sebuah program talk show, dialog, santai seperti kita ini bisa bercerita. Mereka membangun kepercayaan diri dari ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan akibat dampak COVID-19 ini. Itu akan saya buatkan media dengan nama program Yuk Sapa Dia. Artinya siapa sih yang nggak mau disiapa? Semua orang pasti mau disiapa. Karena mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka mau bicarakan, bagaimana berbagi inspirasi, berbagi cerita, dan bersharing ria. Itu saya jadikan sebagai tempat di mana juga sebagai salah satu promosi konsol online kita. Ya, saya tetap buat logo konsol online di sana dan
RPPM. Saya mau nanti semua kita satu-satu akan menjadi narasumber di sana untuk bercerita apa saja yang akan berbagi inspirasi dan lain sebagainya. Semoga kita sehat-sehat dan bisa terus mengembangkan diri. Jadi bagi saya memang teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini memang mau tidak mau gereja harus mampu. Kita para pendeta, kita jemaat juga memang tidak gampang. Saya sendiri banyak belajar dan terus belajar, tidak malu mau bertanya bagaimana mempersiapkan segala sesuatu, bertanya kepada siapa saja. Itu hambatan memang karena juga saya sebenarnya orang yang gaptek ya. Tapi karena saya sama tadi dengan Bu Yanti pendeta panggilan, saya juga pendeta panggilan. Saya disuruh kemana, datang ke sana, disuruh ke sana. Ya akhirnya sekarang nggak bisa dipanggil, ya sayalah yang menyapa, begitu kan, melalui program Yuk Sapa Dia. Jadi terima kasih. Ini juga menjadi sebuah tempat bagi kita bahwa konseling itu betul-betul program atau bentuknya tidak hanya konseling secara privat. Di Yuk Sapa Dia juga itu bagian dari mungkin bentuk baru atau apalah namanya, kita mengkorek menggali, mengeksplor narasumber ya dari keterpurukannya, dari persoalan-persoalan hidupnya tanpa dia sengaja sebenarnya, tapi jadi saya buka rahasia ya, nanti orang nggak mau lagi datang ke Yuk Sapa Dia. Sebenarnya kita kan lebih banyak mendengar, dia yang cerita. Sebenarnya itu bagian dari strategi sebenarnya, bahwa orang yang hadir di Yuk Sapa Dia, dia sudah berbagi, menceritakan apa saja yang dia alami. Nah, jadi memang betul, saya tidak menunggu sinode harus memutuskan ini di sidang majelis, di sidang sinode, tapi kita buat saja. Mau kemudian orang akan melihat, orang tidak peduli, tidak mau suka, ya itu mungkin cerita lain, tetapi ada ide-ide, ada kreativitas ya yang bisa kita gunakan melalui medium dan melalui media teknologi ini, dan mediumnya adalah virtual, dan itu tidak bisa lagi dipungkiri bahwa gereja harus sama dan betul-betul menggunakan teknologi komunikasi ini menjadi medium pelayanan, dan saya melihat sangat efektif ya. Kemudian saya Pak Pendeta, kapan ya bisa duduk sama-sama ngobrol di Yuk Sapa Dia? Sekarang saya sebelumnya saya yang mencari orang untuk siapa yang menjadi narasumber saya. Sekarang list saya sudah panjang, saya lamang. Ya puji Tuhan, mudah-mudahan semua bisa hadir di sana. Di setiap hari Senin dan hari Kamis jam 18 sampai jam 19. Jadi kita di sana lebih santai lagi, lebih enjoy, tapi mudah-mudahan bisa berdampak dan bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, Pak Abraham sebagai moderator. Ya, oke. Terima kasih Pak Rob. Tadi itu saya lupa untuk Yuk Sapa Dia. Ternyata Pak Rob udah mengingatkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran dengan itu, nanti bisa kita lebih dalam lagi di sesi tanya jawab tentang Yuk Sapa Dia. Ya, terima kasih. Ya, karena tadi kita mulai dari Kalimantan, maka kita akan tutupnya di Kalimantan juga. Tapi tadinya saya mau begitu. Nah, dua orang ini Bapak Ibu, dua orang pembicara terakhir itu mereka nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, maaf saya mendadak seperti ini. Saya persilakan. Kalau Bapak Ibu tahu, mereka ini terkenal sekali saat ini dengan nama Podcast Tanpa Podium. Podcast Tanpa Podium. Sebelum Bapak Ibu menyaksikan battle mereka nanti malam di YouTube jam 8. Nah, sekarang Bapak Ibu dipersilakan untuk menyaksikan battle mereka di konsul.online saat ini. Jadi, karena berdua saya kasih waktu kepada Ibu Pendeta Patricia dan Ibu Pendeta Irma untuk 20 menit. Bapak
ibu-ibu pendeta bisa battle malam sore ini di depan kita menjelaskan mengenai apa yang sudah ibu berdua lakukan. Terima kasih, dipersilakan. Battle is begin now. Terima kasih ya, karena battle-nya nanti malam kami sudah sepakat. Kata Pendeta Irma, kok saja duluan, Pet. Jadi ya saya duluan lah ya, karena lebih mudah. Begitu ya, Usi? Aman? Mainkan. Oh, mainkan. Oke, saya mau selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum saya share screen, bentar ya, saya share. Ada yang dipersiapkan untuk kita saat ini. Apakah sudah terlihat? Oke ya. Yang pertama, saya mau bilang bahwa terima kasih untuk Pendeta Jimmy dan Bung Elia yang sudah melibatkan kami. Karena kalau konsul.online ini ada di bulan Maret, mungkin kami bukan jadi bagian dari kelompok ini, kami yang jadi konselingnya. Karena kami mengawali segala sesuatu sebagai orang-orang yang memang mengalami psikosomatis itu sendiri. Gitu. Jadi kalau ditanya mengapa memulai, kapan memulai, dan apa saja yang dilakukan, termasuk podcast tanpa podium yang sedang kami berdua garap bersama, saya dan Pendeta Irma, saya mau bercerita, sharing ya, bercerita terkait dengan awal mula program ini ada. Bentar, ini F5-nya di mana nih? Oke, ya. Sebagaimana yang tadi saya bilang bahwa ini hanya sharing, jadi memang kami belum expert. Kalau bicara subscriber masih jauh dari Pak Edi, masih jauh dari Pak Robin. Aduh, jauh banget. Karena itu memang bukan tujuannya gitu. Tujuan kami pengen ngobrol-ngobrol saja. Tapi alasan pertama adalah kami berdua sama-sama mengalami dampak dari COVID-19 ini, psikosomatis. 20 Maret, kalau saya sendiri 20 Maret 2020, saya digelar sebagai ODP, begitu ya. Saya dapat jabatan baru, dapat gelar baru, ODP ya, karena ada salah satu teman di Kutai Kartanegara yang menjadi pasien COVID-19. Dan situasinya sangat tidak menyenangkan, situasinya saya merasa ditinggalkan, situasi saya kalau dengar kejadian apapun, karena memang kami, kalau Bapak Ibu tahu, media menyampaikan bahwa kami adalah klaster PST Bogor, yang memang kalau saat itu kami bicara soal itu, rasanya tidak menyenangkan. Tapi ini saya berani bicara ini karena kita sudah berdamai dengan hal tersebut. Lalu kemudian ada yang harus dilakukan. Saya awalnya dari 20 Maret sampai 5 April itu secara jujur, saya tidak mau bergaul dengan dunia luar karena saya melihat bahwa dunia luar membenci saya. 20 Maret setelah polisi datang, dokter datang, dandim dan lain sebagainya ya, karena proses penanganan awalnya begitu. Yang terjadi adalah dari WhatsApp ke WhatsApp, grup-grup yang ada di sana-sana, di setiap jiku-jiku, kalau orang Ambon bilang, semua sudut-sudut pasar yang tadinya cuma tahu pendeta yang badannya gemuk itu, sekarang jadi tahu full nama saya. Karena nama kami yang ODP di Kutai Kartanegara itu tersebar secara luas, tidak dengan keterangan bahwa kami ini ODP. Jadi keterangannya adalah bahwa memang ini pasien COVID-19 yang harus dijauhi, begitu kira-kira. Lalu media pun ada berita-berita hoax yang tersebar, puji Tuhan, dari Puskesmas melakukan hal yang sangat baik. Tapi ada teman-teman pemuda, jadi saya ini memang tidak terlalu rajin di Facebook lagi. Memang kalau tahun 2019 itu rutin nulis-nulis caption gitu ya di Instagram karena beralihnya ke platform Instagram. Lalu ada teman-teman GP bilang bahwa, Kak, nggak pengenkah mediamu itu jadi GP itu, kalau di GPB kan Gerakan Pemuda ya, jadi teman-teman pemuda bilang, Kak Pendeta nggak pengenkah ada hal-hal menarik lain selain foto-foto bersama jemaat gitu. Lalu ada yang ngajak IG live bareng yuk. Saya memenuhi hal tersebut tanggal 5 April, lalu saya merasa bahwa wah ini menarik nih. Saya merasa sembuh, makanya meminjam istilahnya Henry Nouwen ya, yang terluka yang menyembuhkan. Harus ada yang saya lakukan. Yang saya lakukan pertama-tama
berdasarkan percakapan juga dengan Kak Irma, selama tadinya sama seperti tadi Amang Robin bilang bahwa tadinya kita cari-cari narasumber, tapi akhirnya banyak sekali sehingga harus ada titik awal dan titik berhenti. Tadinya saya hanya mau melakukannya IG Live di Instagram itu hanya 40 hari, menghayati hari-hari setelah Paskah sampai kenaikan dalam rangka menghayati penampakan wajah Kristus yang Paskah itu kan mengingatkan kita bahwa dia tidak hanya sekadar berkuasa, tapi dia juga menderita. Lalu fisik yang ditampakkan adalah fisik luka dan lain sebagainya, tapi kemudian dia hadir bersama para sahabat. Karena pendeta tuh, jadi harus ada makna-makna teologis dari apa yang kita lakukan. Tadinya mau dimulai di hari tanggal 12, tanggal 13, tapi saya hanya mau narasumber pertama saya itu Pendeta Irma. Begitu ya, sebagai sahabat, sebagai mama, sebagai teman begitu. Tapi Pendeta Irma juga sedang bimbang dengan situasi yang ada. Akhirnya jalan Tuhan, saya dengan Pendeta Henry Tamaela yang juga pasien COVID-19 saat itu, puji Tuhan, setelah 47 hari di rumah sakit, sekarang beliau sudah sembuh. 49 kali live, saya singkat saja untuk IG live, 49 kali live dari tanggal 14 April sampai 31 Mei. Jadi saya berhentinya di hari Pentakosta. Bahwa memang harus berhenti untuk ada hal baru. Makanya di flyer terakhir itu saya bikinnya saya pamit. Saya pamit bersama dengan, di minggu terakhir tuh dengan teman-teman angkatan di kampus DST Jakarta, Angkatan Lulus, itu temanya berani menyelesaikan. Pendeta Bayu ingatkan saya terkait dengan memori kolektif, itu nanti akan saya bahas di slide terakhir. Ada sahabat-sahabat yang hadir, pendeta, relawan, teolog, juga termasuk artis. Jadi ini kayak jadi wadah untuk menghibur juga, entertain. Tadinya karena mulai dari salah satu seorang musisi, Kristen Lee, yang kemudian pada saat saya ngobrol dengan Kristen Lee, Gaby Idol, kalau Bapak Ibu tahu Gaby Idol, nonton sampai selesai, efeknya adalah Gaby waktu saya nonton dia live IG, dia juga bilang bahwa aku mau juga dong live bareng gitu. Jadi dia juga jadi narasumber. Lalu hari tanggal 25 April saya dapat hadiah ulang tahun, begitu saya ngefans sekali dengan stand up komedian namanya Awe, mantan presiden stand up komedi komunitas. Lalu live bareng dengan beliau. Efeknya adalah Ari Kriting nonton sampai selesai. Dan dua komika ini bersedia jadi narsum dan mereka sama-sama Muslim, begitu ya. Jadi kita tidak hanya belajar dari teman-teman Kristen, tapi juga teman-teman Muslim, bahkan dari komunitas lain. Juga ada komunitas seperti Satu Darah Maluku MC terkait dengan bagaimana komunitas ini bertahan, rasa saling menghormati dan lain sebagainya, itu menjadi media ya. Jadi ini menguatkan saya belajar jadi pendengar, kita sama-sama sharing, orang yang menyaksikan juga ada hal-hal baik, itu nampak dari feedback di IG story yang mereka sampaikan. Ketika saya berhenti, 3 Juni saya dengan Pendeta Irma, nanti Pendeta Irma akan menyelesaikan supaya ada bagiannya ya. Tidak saya borong semua, Pendeta Irma akan menjelaskan terkait dengan podcast tanpa podium. Podcast tanpa podium ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengarkan itu di Spotify, bisa saksikan itu di YouTube. Alasannya mengapa nanti Pendeta Irma yang akan sampaikan. Sembari ya supaya IG Instagram saya tetap berguna begitu, saya bekerja sama sekarang berkolaborasi dengan salah satu anggota GP yang saat ini sedang studi di ISI Yogyakarta. Karena dia jurusan komposisi musik, saya tuh pengen begini ya. Media virtual ini menjadi bagian juga, kalau orang bilang ngapain sih pendeta di media virtual? Bagi saya, kita hadir di sana bukan untuk counter narasi, tapi memperkaya supaya ada pilihan-pilihan lain. Teman-teman muda mungkin mau dengar sesuatu, orang-orang yang saat ini sedang bergumul juga pengen menyaksikan sesuatu, ya kayaknya kita harus saksikan, kita harus isi itu, memperkaya itu. Jadi saya lakukan kolaborasi musikalisasi puisi, ya baru hari Senin baru episode yang kedua begitu ya, supaya tidak juga kena copyright. Biasanya kalau musik kita ambil punya orang kan kena copyright begitu.
kira-kira, dan supaya dia punya kemampuan dan talenta itu juga terasah. Hanya mau menyampaikan keresahan-keresahan yang ada dari hal-hal yang sedang viral di tengah-tengah kehidupan kita. Gitu. Ini salah satu testimoni, saya mau tampilkan. Ini ketika saya live bareng dengan Lukman Sardi. Maaf Ibu Pendeta, memang tidak ada suaranya atau? Kenapa Bu Grace? Tidak ada suaranya ya? Oh oke. Di saya kedengaran ya, berarti ini salah satu ya bagian setelah berdoa dia sendiri sampaikan, saya jelaskan saja, dia sampaikan bahwa dia pun adalah salah seorang yang merasa bahwa sharing ini berguna. Tadinya mungkin kami pikir kami saja gitu. Saya selalu bilang kami karena ada banyak sekali orang-orang yang di belakang saya yang mendukung, menopang. Hampir berhenti, salah satu Jojo yang sekarang jadi editor kami, hampir berhenti, dia bilang tetap jalan. Kak Irma juga begitu. Orang punya ekspektasi tinggi. Kalau sudah datang satu artis, maka berikutnya harus ada artis lagi. Enak banget gitu. Pendeta Jokowi dong, bis santai banget mereka ngomongnya ya. Tapi itu memacu, dan puji Tuhan di masa pandemi ini ternyata program ini juga bisa jadi berkat bagi yang lain. Selanjutnya ini podcast tanpa podium yang saya sedang garap bersama-sama dengan Pendeta Irma. Kami nggak viral banget, tapi kami hanya mau bilang bahwa ada banyak hal ya, ada banyak hal yang bisa kami sampaikan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mungkin menurut orang receh, dengan cara yang mungkin tidak biasa ya di kalangan pendeta, tapi ada banyak teman-teman pemuda yang merasakan manfaat itu dan mereka bicara langsung. Juga saya bersyukur saya punya teman-teman angkatan pendeta Korps 2012 dan teman-teman pendeta yang di bawah kami juga selalu mengikuti gitu ya, selalu mengikuti apa yang kami sampaikan. Yang mudah-mudahan ini jadi alternatif pilihan termasuk koalisi. Tujuannya begini, terakhir saya mau simpulkan begini. Tujuannya adalah hadir bukan tampil. Jadi saya merasa ditinggalkan tapi saya mau hadir. Jadi setidaknya jemaat tahu bahwa saya sehat kok. Saya baik-baik saja. Lalu ternyata dampaknya besar. Saya sama Kak Irma tuh malu banget ketika Bung Elias share podcast tanpa podium. Just, ada Tuhan, ekspektasi apa lagi yang sedang diberikan kepada kami. Karena kami nggak mau popularitasnya, tapi kami hanya mau menjangkau orang-orang yang bisa kami jangkau secara khusus. Makanya saya mau shout out buat Bung Elia dan Pendeta Jimmy berkali-kali yang terlalu percaya bagi kami, terlalu percaya kepada kami. Mudah-mudahan dalam keterbatasan kami bisa lakukan yang terbaik juga bagi konsul.online ini. Lalu yang berikutnya, saling bukan paling. Jadi selalu ditanamkan kolaborasi ini bukan karena kita paling hebat, pendeta juga rentan kok. Nggak apa-apa kok untuk bilang pendeta lagi nggak baik-baik aja. Kenapa sih harus malu bilang bahwa kita lagi punya masalah gitu. Supaya kemudian mereka juga orang bisa terbuka ke kita. Kalau kita yang paling, orang akhirnya jangan-jangan segan. Dan yang terakhir tujuannya kami pengen bahagia dan nggak mau hidup sia-sia. Saya selalu tanamkan ini untuk diri saya cuma manusia, dan saya mau berani hidup, dan karena itu saya nggak mau hidup saya sia-sia. Untuk konsul.online, saya bersyukur. Ini terakhir ya, saya bersyukur sekali, dan semoga ini bisa jadi memori kolektif kita bersama, bahwa ini salah satu upaya yang gereja lakukan ketika ada pandemi. Kita juga bergumul, tapi kita juga mau jadi berkat, dan biarlah memori kolektif ini yang hadir. Kalau tim 2 ini kan kita hadir di ruang-ruang virtual,
Mungkin kami nggak pandai menulis buku, mungkin kami nggak pandai melakukan hal-hal lain, tapi ini jadi memori kolektif bersama. Termasuk ketika nanti mungkin kita bisa jadi konselor-konselor yang baik untuk orang-orang yang ada, yang sedang bergumul juga dalam kesehatan mental dan lain sebagainya. Satu hal, feedback terbesar bagi saya adalah ketika ada seseorang bilang begini, "Kak, I almost end myself 2 days ago." Itu dia hampir bunuh diri, tapi dia bilang ketika saya nonton live IG-mu bersama dengan ada teman saya Isabella yang juga survivor mental health ya, dia bilang akhirnya ada tembok-tembok yang membuat dia pada akhirnya tidak jadi bunuh diri. Ini kan dampak besar. Jadi kalau ada orang bilang kami cuma mau tampil, kayaknya bukan di situ tujuannya. Kami hanya mau bertahan dan membuat orang lain juga merasa bahwa kalian gak sendirian. Ada kami juga kok yang bergumul dengan situasi yang tidak mudah ini. Mungkin itu saja dari saya. Pendeta Irma pasti bisa tambahkan dengan lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan lanjut, Bu Pendeta Irma. Saya mau coba share screen. Ya, baik Bapak Ibu. Selamat sore, selamat malam juga buat yang di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Perkenalkan saya Pendeta Irma Yahya Satikil yang saat ini melayani di GPB Jemaat Immanuel Watangkone. Tadi Bapak Moderator mengatakan bahwa GPB ternyata banyak di beberapa wilayah Sulawesi ya, selain Makassar. Sebagai informasi saja, ada yang sampai di daerah Mamuju, Pak, Bu, ada yang sampai di daerah Baras, ada yang di daerah Parepare, bahkan sampai di daerah Bau-Bau, sampai di daerah Raha, Kendari. Jadi cukup luas ya, seperti itu. Dan pada saat ini pastinya saya bersyukur boleh dilibatkan untuk sharing, untuk ngobrol bersama seputar pelayanan virtual yang dilakukan, baik itu gereja ataupun mungkin pribadi yang saat ini sedang dilakukan. Kalau bicara tentang apa yang dikerjakan oleh saya saat ini, tadi sudah diawali oleh Pendeta Patricia, bahwa saya sendiri juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pendeta Patricia. Jadi Bapak Ibu, memang kami ini justru berangkat dari peristiwa yang tidak menyenangkan ya, memulai sesuatu itu karena pengalaman yang tidak menyenangkan ketika kami menjadi ODP. Sama, 20 Maret juga saya harus berhadapan dengan status baru sebagai ODP, dan memang di situ kami didatangi oleh Dandim, oleh tim kesehatan, bahkan itu ambulan sudah ada di depan pastori, jadi orang bertanya-tanya, bahkan sampai ada omongan di luar bahwa Bu Pendeta, saya dengar pastorinya dilempar, gitu ya, karena berita itu mengenai kami sebagai bagian dari klaster Bogor, gitu ya. Tapi syukurnya saya merasa bahwa pastori saya untung jauh dari jalan, jadi kalaupun memang dilempar ya saya nggak tahu, gitu ya. Jadi nggak terlalu mengganggu. Cuma memang ada begitu banyak peristiwa duka, ada begitu banyak berita-berita yang kemudian masuk dan itu mempengaruhi kejiwaan, gitu ya. Tadi Pendeta Patricia sempat cerita bahwa tadinya saya menjadi orang pertama yang mau diajak untuk sharing IG live-nya beliau, tapi karena keadaan saya yang pada saat itu, belum, saya bilang, belum. Tapi baru di episode 2 baru saya berbagi dengan Pendeta Patricia. Tapi berjalannya waktu ternyata ini Pendeta Patricia dia punya kreativitas nggak berhenti sampai di situ ya. Bahkan dia percaya sekali bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang pada dasarnya juga mau mengajak kita untuk terus berpulih. Karena terus terang memang tidak mudah Bapak Ibu ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan.
Dan kemudian kita mendengar warga jemaat mengatakan, pendeta harus kuat dong. Kalau pendeta nggak kuat, bagaimana dengan warga jemaatnya? Aduh, itu kan sesuatu yang di satu sisi menjadi beban tersendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya menjadi orang yang sangat mengikuti sharing Extra Life-nya Pendeta Patricia, dan saya juga menikmati semua proses itu sampai saya diberi kepercayaan untuk berkolaborasi dengan Pendeta Patricia melalui podcast Tanpa Podium, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, saya sendiri baru tahu podcast itu ya dari Pendeta Patricia gitu ya. Itu adalah sesuatu yang baru. Saya belum tahu ini barangnya seperti apa, metodenya seperti apa, sehingga ya sudahlah. Karena saya pikir dasarnya kita membangun kolaborasi adalah percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, apa yang mau kita lakukan adalah sesuatu yang membangun, setidaknya apa yang kita lakukan membawa dampak buat diri kita sendiri di masa-masa yang sulit ketika itu gitu ya. Jadi muncullah podcast Tanpa Podium, saya coba ya sharing kalau bisa ya. Bapak Ibu bisa kelihatan? Belum. 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 Sekali lagi. Masih belum bisa? Belum. Baik Bapak Ibu, kalau belum nanti tinggal saya bagi saja filenya di kolom file. Tapi pastinya saya akan berbicara tentang apa itu podcast Tanpa Podium. Yang pertama Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa podcast adalah sesuatu yang baru untuk saya masuki dunianya podcast itu, karena kalau kita lihat di Amerika, podcast itu justru sudah ada sejak tahun 2001 ya. Sejak kemunculan iPod, maka podcast itu sudah ada gitu ya. Kirim ke sebentar, saya coba dulu kirim file ke host. Minta waktu sebentar Bapak Ibu. Ya, sambil ya. Jadi podcast itu memang sudah hadir di Amerika sendiri tahun 2001 ketika iPod muncul gitu ya. Tapi kalau bicara perkembangannya di Indonesia sendiri itu bisa dikatakan mulai booming itu tahun 2008, dan itu justru sangat diminati oleh kaum milenial gitu ya. Jadi sebenarnya podcast itu bukanlah sesuatu yang baru ya, ataupun baru muncul di masa pandemi ini. Mungkin Bapak Ibu tim 2 bisa cek di WA, saya ada kirim filenya, mungkin bisa dibantu kalau kan seperti itu. Jadi podcast Tanpa Podium. Nah, kenapa namanya podcast Tanpa Podium? Sebenarnya ada begitu banyak nama yang sudah dipikirkan sebelumnya Bapak Ibu. Karena sebenarnya apa yang mau kami sampaikan dalam podcast Tanpa Podium itu adalah percakapan yang kami lakukan sehari-hari gitu ya. Saya dengan Pendeta Patrice ini banyak kali melakukan percakapan via telepon gitu ya. Baik itu ketika kami membicarakan tentang persoalan pribadi, pelayanan. Ya, terima kasih Bu Grace. Ini ya di bagian slide yang kedua, Ibu, yang belum mengapa podcast.
Ya, nah itu tadi ya. Jadi sesuatu yang podcast itu sudah ada sejak lama, jadi bukan ada pada masa pandemi. Dan kenapa podcast, Bapak Ibu, salah satu keunikan podcast itu dia bisa didengar kapan saja dan di mana saja, gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan radio yang butuh frekuensi dan ada jadwalnya, tapi podcast itu kalau dia sudah di-share di link Spotify, maka dia bisa didengar kapan saja dan di mana saja. Yang penting jangan sampai nggak punya kuota ya. Itu penting banget kalau mau mendengarkan podcast gitu ya. Terus berikutnya podcast tanpa podium yang tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa dia memiliki begitu banyak sejarah berkaitan dengan nama ya. Ada sempat kita berpikir namanya adalah Pitol gitu ya. Terus kemudian sempat noise, ngomongin orang tua, ala Irma Patricia, edukasi sambil sharing sambil edukasi begitu ya. Tapi banyak berubah sampai tiba-tiba Ibu Grace lihat yang ketiga sampai muncul podcast tanpa podium gitu ya. Dan justru nama ini sesuatu yang sangat dekat dengan kami dan tanpa kami sadari seolah nama ini justru yang mencari kami gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara podium Bapak Ibu itu arti yang sederhana saja itu biasa dikatakan sebagai tempat pentas berpidato atau lebih sederhana lagi podium. Dan berbicara tentang profesi kami berdua sebagai pendeta, maka mimbar itu sangat berkaitan erat dengan profesi kami ketika kami melaksanakan ibadah di gedung gereja. Dan tentu saja pandemi COVID-19 membuka ruang kreativitas pelayanan tanpa mimbar, karena kita sudah tidak bisa lagi melakukan ibadah di gedung gereja. Jadilah namanya podcast tanpa podium. Nah, berikutnya, apa yang menjadi sasaran dari podcast tanpa podium itu adalah anak-anak muda gereja. Anak-anak muda gereja. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menonton ya, kami menyapanya itu dengan istilah teman-temin gitu ya, teman-temin. Karena kami tidak mau menjadi seperti orang tua yang sedang menggurui atau menasihati, tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Pendeta Patricia, kami lebih mau menjadi teman, membangun relasi. Ketika ada orang yang relate dengan apa yang kami percakapkan, dia juga mendapatkan sesuatu yang bisa membangun kembali hidupnya ataupun juga memberikan kepercayaan diri atau juga bisa memberikan semangat atau mungkin juga pemahaman-pemahaman yang baru. Nah, kalau berjalannya podcast ini dan memang dari statistik yang sudah kami peroleh, uniknya itu yang justru melihat podcast kami ini rentang usia 28 sampai 34 tahun Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau sasarannya anak muda gereja berarti mesti ini lagi ya. Ini anak muda dewasa ternyata yang mendengarkan, tapi bisa juga dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memang masih dekat relasinya dengan kami dan juga mereka yang masih bisa belajar. Di bawahnya rentang usia 28 sampai 34 baru yang umur-umur 20 sampai dengan 27. Jadi setidaknya apa yang menjadi sasaran pun bisa tercapai. Nah, untuk podcast ini pun tayangnya kalau di Spotify melalui podcast itu setiap Rabu jam 8 malam WIB dan juga di YouTube setiap Sabtu jam 8 malam WIB. Jadi untuk zona Indonesia Tengah, Indonesia Timur tinggal menyesuaikan saja dengan apa yang disampaikan itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan dampak, berbicara tentang apa yang kami lakukan dalam podcast tanpa podium, dampaknya yang pasti pertama adalah bahagia. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang kiranya bermanfaat bagi orang kalau kita juga bahagia mengerjakannya, gitu ya. Jadi kita melakukan pelayanan virtual lewat podcast tanpa podium ini, kita nggak berpikir dulu kita mau mendapatkan sesuatu atau kita sedang mencari popularitas, tapi dari dalam diri kita berdua dulu adalah kita mau bahagia. Dan semoga kalau kita bahagia maka bisa membahagiakan orang lain juga dengan apa yang kita sharingkan. Yang kemudian berpulih, masih berbicara tentang kondisi saya dan juga Pendeta Patricia, pastinya semakin kita melakukan percakapan, bahkan kita didukung oleh tim yang luar biasa. Ya, kami punya tim itu ada teman-teman pemuda dari Jemaat Immanuel Malang, GPB Jemaat Immanuel Malang itu
Jadi sebenarnya Bapak Ibu kami nggak pernah membayangkan bahwa tampilan podcast kami itu akan seperti itu gitu ya. Kami nggak pernah berpikir sampai seperti itu, tapi karena didukung oleh anak-anak muda yang luar biasa, ada yang mengedit, itu Jojo Regar, dan kemudian ada tim cinta, kami namakan tim cinta karena mereka harus melihat lebih dulu sebelum ini ditayangkan. Jadi ternyata prosesnya tidak semudah yang kami bayangkan di awal, dan itu memang harus banyak sekali pengorbanan yang kita berikan sampai waktu. Jadi kalau kita tag ini, Bapak Ibu, kita bisa tag ini sampai dini hari untuk bisa menampilkan sesuatu yang baik. Sehingga dampaknya tentu saja kita terpacu untuk kreatif, ya. Kita beradaptasi dengan segala kelengkapan yang kita miliki, dengan soundnya, dengan visualnya, semua diupayakan supaya bisa enak untuk dinikmati. Kemudian ini juga bisa menjadi alternatif atau mendukung alternatif pelayanan bagi kaum muda. Dan tentu saja ada begitu banyak juga podcast-podcast yang muncul di kalangan anak muda yang sangat membangun, ya. Dan kemudian tentu saja membangun relasi dan kolaborasi. Jadi kita bisa terhubung dengan orang-orang di luar sana, dan bahkan kita juga bisa membangun kolaborasi. Nah, berkaitan dengan podcast ini juga, kalau dari saya pribadi, saya juga menjalankan sharing IG Live sendiri dengan tema Ohana, yang berbicara tentang sharing dalam kehidupan keluarga. Dalam pandemi ini tentu keluarga juga harus menjadi orang-orang yang kita perhatikan. Jadi selain ada podcast tanpa podium, juga ada sharing IG Live Ohana yang juga nanti akan dilaksanakan setelah ngobras ini gitu ya. Jadi itu yang perlu saya bagikan, tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pendeta Patricia. Dan terakhir, berkaitan dengan keberadaan konsul online, tadi Pendeta Patricia juga sudah menjelaskan bagaimana kami sesungguhnya merasa terhormat bisa ada di tim ini, tim konsul online ini, bahkan didukung oleh orang-orang yang betul-betul memberikan wadah, memberikan hati untuk mendukung gitu ya, pelayanan virtual yang kami lakukan melalui podcast tanpa podium ini. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi momen berharga, ya momen berharganya ketika podcast ini juga bisa menjadi bagian dalam percakapan kita pada saat ini. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan, menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk kedua pendeta. Saya pakai istilah mereka, ya, teman-teman, ya teman-teman itulah. Kalau saya boleh tambahkan, ini pemahaman pribadi saya, kenapa sampai muncul nama podcast tanpa podium. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, trauma psikosomatik tuh nggak menghalangi kita. Contohnya mereka, karena ketika mereka trauma dengan istilah ODP, PDP, makanya mereka pakai nama PTP. Karena kalau PDP, podcast dengan podium, mereka akan selalu mengingat bahwa mereka pernah ODP, mereka pernah PDP, jadi mereka pakai nama podcast tanpa podium. Dan tanpanya itu huruf kecil. Ya, Bapak Ibu, tanpanya itu huruf kecil. Oke, terima kasih. Kita masuk di sesi tanya jawab, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mohon host membantu saya. Silakan yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Nanti kita akan tampung. Bisa raise hand atau di kolom chat juga bisa. Dipersilakan, kita buka seksi tanya jawab. Q&A. Siapa yang raise hand? Atau mungkin langsung saja di unmute, tapi mungkin satu-satu kali. Ya. Atau karena ini berkaitan dengan pelayanan virtual, jika memungkinkan saya mau minta abang saya sudah lama saya nggak ketemu, Abang Pendeta Ruli, karena beliau juga aktif di IG, beliau sudah menyelesaikan studi S2. Silakan ketika mau kasih pendapat, Abang Pendeta Ruli, atau sharing. Ada, Amang? Oh, Pak Jantu mau bicara? Ya, boleh sharing sedikit. Kedengaran, Pak? Ya, oke. Ya, kedengaran. Ya, silakan Pak Jantu. Ya, saya Pendeta Jantu Sihombing dari Medan, Gereja Metodis di Menteng.
pengalaman Pak di pelayanan di Medan dalam masa pandemik ini, bahwa ya pertama itu saya melayani hanya lewat buletin aja, kasih buletin begitu ke jemaat lewat WA aja. Tapi melihat perkembangan dan saya minta pasang wifi di gereja, gitu ya. Artinya kenapa harus pasang wifi di gereja? Supaya bisa meningkatkan pelayanan, itu alasan saya. Dan akhirnya khotbah saya itu tidak lagi di buletin, tapi dibuat di bentuk video dan akhirnya saya masukkan di YouTube atau kami buka Facebooknya gereja. Dan sampai sekarang pelayanan saya itu sampai sekarang, bahkan sampai khotbah besok pun itu sudah akhirnya kita videokan, dan baru nanti besok akan dimasukkan di YouTube dan juga di Facebook gereja. Nah itu Pak, hanya sharing sedikit aja Pak. Terima kasih. Ya oke. Terima kasih. Ya mungkin juga banyak yang terjadi ya Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Pak Jantu ini memang dulu kayak tadi Pak Rob Siregar, saya boleh ambil pemahaman beliau tadi, banyak orang, apa sih pendeta khotbah YouTube dan sebagainya. Padahal saat ini Bapak Ibu, pandemi ini memaksa kita, ya kita harus bergerak ke arah itu, pelayanan virtual, mau nggak mau. Ya saya lihat ada raise hand, Claudia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Abraham, salam kenal. Saya salam Claudia kenal, Sahertian. Saya ada di Salatiga, Jawa Tengah. Saya dari GPIB. Ya, saya jadi kangen sama Salatiga, Ibu. Ibu sebut nama itu. Iya, silahkan datang ke Salatiga, Pak. Sudah mau menuju zona hijau. Dari secara pribadi saya sangat memberikan apresiasi yang besar untuk Pendeta Patricia, Pendeta Irma, juga para keynote speaker lainnya yang boleh berkreasi di tengah-tengah penderitaan COVID-19 ini dan melahirkan hal-hal yang spektakuler untuk pelayanan virtual. Pertama saya memberikan apresiasi itu, dan itu sangat menginspirasi para pendeta yang lainnya, baik mereka yang masih muda maupun mungkin mereka yang sudah senior juga dengan usia ya memasuki usia-usia lansia begitu. Jadi luar biasa sekali. Saya menyebutnya tidak hanya mengutip seperti yang Pendeta Patricia sampaikan tadi, mengutip Henry Nouwen yang terluka yang menyembuhkan, tapi teringat juga dengan statementnya Kartini dari sehabis gelap terbitlah terang, atau Paulus ya dari dalam gelap justru terbit terang. Nah, kalau Pendeta Patricia dengan Pendeta Irma, saya melihat justru dari dalam penderitaan lahir kreativitas. Dan memang cenderung seperti itu. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah intimidasi, yang secara biologis adrenalin kita akan terpacu untuk melahirkan kreativitas yang justru mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, yang kedua, Pak Pendeta Abraham, saya melihat memang ada kesadaran dari pendeta-pendeta yang boleh melahirkan kreativitas di tengah-tengah penderitaan pandemi COVID-19 ini, bahwa pelayanan pada zaman sekarang, pelayanan di mana kita boleh ada di zaman milenial ini tidak hanya bersifat reality, tetapi juga virtual reality. Kehidupan peribadahan tidak hanya pada persekutuan yang tercover dalam gedung gereja, tetapi persekutuan itu juga tercipta di dalam virtual reality. Nah, ketika kesadaran ini ada, ternyata lahirlah pelayanan-pelayanan virtual itu, seperti yang sudah di-sharekan oleh beberapa pendeta tadi, termasuk Pendeta Petris dan Pendeta Irma. Lalu, jangan berhenti. Saya sangat yakin bahwa pasti banyak tantangan, baik secara pribadi maupun juga lingkungan sosial, bahkan institusi, begitu. Jangan berhenti untuk terus berkarya dan jangan berhenti untuk menginspirasi sesama. Jadi ketika para pendeta ini boleh melakukan pelayanan virtual, mereka disembuhkan dari penderitaan yang mereka lakukan, yang mereka alami, tapi mereka juga menyembuhkan orang lain yang pada saat itu juga sedang menderita. Itu sharing yang tadi ya,
Jadi ketika ada impact untuk lingkungan sosial masyarakat, jangan berhenti. Jangan berhenti karena berbagai macam tantangan-tantangan, tapi teruslah berkarya. Saya sendiri juga mulai terinspirasi begitu. Beberapa kali saya suka menulis yang menurut saya dengan keterbatasan kemampuan saya untuk menginspirasi sesama begitu melalui Facebook. Saya tidak terlalu banyak memakai media sosial yang lain. Dulu Instagram, Line, Telegram dan lain sebagainya. Tetapi saya pikir terlalu banyak juga perlu konsentrasi khusus begitu. Jadi saya menulis di Facebook tapi tidak rutin. Nah, sharing hari ini terima kasih untuk panitia ya, untuk PGI yang sudah memfasilitasi. Sharing hari ini kembali menginspirasi begitu. Ayo lakukan sesuatu bahkan melalui pelayanan virtual. Karena di dunia milenial ini mereka membutuhkan itu. Dan itu menjangkau dalam perbedaan jarak juga dalam perbedaan waktu. Jadi itu yang mau saya sampaikan Pak Abraham. Maknai penderitaan dengan lahirkan kreativitas. Congratulations untuk yang sudah melakukan dan kiranya menginspirasi untuk yang lainnya. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Claudia. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya pinjam lagi istilahnya ya, Bu Petris. Teman-teman, silakan teman-teman. Pak Abraham mau tanya, Pak. Bisa? Oh ya, dengan siapa? Oh ya, Pak Jantu lagi. Ya. Ya, untuk Pak Edi tadi Pak yang telah sharing ya, terima kasih. Ya. Mau saya tanya untuk Pendeta Edi itu kan mengenai kebaktian streaming itu baru 2 kali dilaksanakan. Nah sebelumnya itu jenis kebaktian apa yang dilakukan oleh Pak Edi? Itu yang pertama. Baru yang kedua untuk Pendeta Yanti Pak ya. Pendeta Yanti itu maksudnya ada masalah dalam di pelayanan sehingga dia berhenti. Maksudnya masalah apa yang dihadapi ibu itu tadi, yang pembicara kedua tadi. Baru yang Pak Pendeta Robin Pak di LPPM GKPI tadi kurang jelas apa yang diproduksi di sana. Baru yang terakhir Pak yang Pendeta Petresia dan Irma bisa bahannya itu dikirim ke kita gitu Pak. Hanya itu saja. Terima kasih Pak Abraham. Ya, terima kasih Pak Jantu. Ya, nanti sekalian aja ya Bapak Ibu. Sekalian nanti kita di kolom chat. Tunggu saya cek. Tidak ada. Ada lagi yang mau langsung bertanya sebelum saya serahkan ke yang tadi ditanya oleh Pak sampai Siahaan, dipersilakan. Pak S. Siahaan, silakan Pak. Pak Siahaan. Suara saya kedengaran tidak Pak? Cukup jelas tidak? Oke, siap. Ya. Salam sehat dari Tangerang buat kita semua. Halo. Halo. Ya, saya mau tanya untuk para pendeta trendy nih yang masuk di podcast Tanpa Podium. Pasti pernah ngalamin tantangan ya Bu Pendeta ya. Pernah nggak ada tantangan yang tantangan yang sempat buat kayaknya udahan aja deh gitu. Nah, terus ketika ada tantangan itu akhirnya apa yang buat akhirnya terus harus tetap jalan nih begitu. Karena ketika kita memulai sesuatu kan biasanya adalah tantangan gitu ya, apalagi di satu institusi yang mungkin itu merupakan sesuatu hal yang baru. Saya orang GPB juga, Bu Petris ya. Ya itu aja, Ibu. Buat berdua mungkin bisa kasih ini karena sering kita menghadapi tantangan seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Sian, Tuhan berkati. Ya, waktu kita tinggal sekitar 30 menit. Jadi kalau memang sudah tidak ada, saya langsung persilakan untuk para narasumber, para pembicara untuk menjawabnya. Karena sudah sebentar lagi, kalau bisa langsung setelah selesai menjawab, saya minta untuk closing statement-nya ya. Closing statement-nya,
karena waktu kita sudah mepet. Ya, waktu kita sudah mepet kasus closing statement, berarti dimulai dari Pak Pendeta Edi tadi. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya streamingnya baru 2 kali. Kalau dulu bagaimana? Kalau dulu itu yang saya lakukan adalah saya buat liturgi, dan liturgi itu termasuk nyanyian dan lain sebagainya, itu saya kirim lewat WhatsApp. Nah, di lagunya itu pun ada link YouTube, supaya kadang-kadang kan ada yang nggak tahu lagunya, supaya bisa lihat di situ. Lalu kemudian di situ saya juga kasih link untuk khotbah. Jadi khotbah itu saya rekam dulu, lalu saya upload di video di YouTube. Nah, itulah yang akan ditonton. Nah, saya bikin jadwal. Itu khotbah bisa ditonton mulai jam 4 pagi. Jadi Sabtu tuh mereka belum bisa. Nah, biasanya saya rekamannya adalah hari Kamis. Nah, bedanya adalah kalau streaming ini siaran langsung. Jadi saya khotbah, saya nyanyi di gereja itu langsung. Nah, kalau yang streaming ini diperlukan Wi-Fi yang cukup lumayan kuat. Lalu kemudian juga diperlukan perangkat-perangkat juga. Nah, ternyata saya bisa memakai hanya satu HP dengan software kamera V. Itu saya membayarnya 1 bulan langganan itu 107.000. Nah, itu yang saya coba. Nah, tapi memang kendalanya karena internetnya itu selalu selalu naik turun lah. Tapi masih bisa dipakai. Nah, itu yang saya lakukan selama dua kali ini, dan nanti habis ini juga nanti akan streaming pemuda, besok juga streaming lagi. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Lalu closing statement-nya begini, kita bisa melakukan sesuatu kalau kita mau berusaha. Kadang-kadang dalam kondisi terjepit seperti ini, selalu ada cara bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Selalu ada yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi pada saat ini. Jadi jangan menyalahkan COVID juga. COVID juga mungkin dipakai oleh Tuhan supaya kita itu bisa memanfaatkan otak kita untuk lebih kreatif, untuk melakukan banyak hal yang dulu mungkin tidak pernah kita bayangkan. Tapi toh bisa kan? Akhirnya bisa semua. Itu dia. Oke, makasih Pak Edi. Ya, mungkin Pak Pendeta Edi bisa langsung kasih closing statement biar nanti kita nggak balik lagi. Sudah Pak, sudah. Itu? Sudah. Itu bagian closing statement. Oke. Iya. Ya. Silakan Ibu Pendeta Yanti. Terima kasih Pak Pendeta Abraham. Saya lupa tadi Bapak siapa ya yang bertanya, Pak Pendeta Abraham? Pak Janto. Oh, selamat sore Pak Janto. Iya, selamat sore. Saya tidak di jemaat Pak karena saya ngajar. Tapi saya tetap pelayanan berdasarkan ajakan teman-teman atau kesempatan dari teman-teman. Cuman kan sepanjang COVID dari Maret tanggal 29 kami sudah beribadah di rumah Pak, jadi saya tidak pelayanan. Tapi sejak 14 Juni kemarin ketika ibadah mulai kembali dilakukan di gereja, saya sudah mulai kembali pelayanan. Jadi seperti itu Pak, saya ngajar jadi saya tidak menjadi pendeta jemaat. Nah, menjawab Pak ya, Pak Jantu? Iya. Iya, seperti itu Pak. Sehingga saya tidak jadi pendeta. Enggak, tadi pertanyaan saya Bu. Tadi kan waktu jual sayur itu Ibu kan berhenti. Kenapa berhenti? Ada masalah tadi. Masalahnya apa gitu loh? Oh iya, akun saya kemarin sempat hilang Pak. Akun Facebook saya yang lama itu sempat hilang. Jadi saya sempat terhenti beberapa hari karena setiap kali saya bikin akun baru langsung dikunci. Nah, beruntung saya cerita sama Bung Elia, jadi
beliau membantu saya membuatkan akun baru, membuatkan halaman Facebook baru untuk saya jualan, juga membuatkan saya pasar kasih.online. Jadi saya sudah kembali aktif, Pak. Oh iya, iya. Oke. Terima kasih. Kembali kasih Pak Jantu. Hal terakhir yang saya mau bilang, yang selalu saya bilang ke diri saya sendiri, kan apa yang saya kerjakan ini untuk sebagian orang atau mungkin untuk banyak orang tidak ada sesuatu yang menarik. Tapi saya selalu bilang bahwa ada banyak hal harus dikerjakan, tapi tidak semua bisa saya kerjakan. Maka apapun yang bisa dikerjakan oleh tangan saya wajib menyelesaikannya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Ya, luar biasa closing statement-nya dan menjawab pertanyaannya. Sekarang Pak Pendeta Rob, Sekretaris Eksekutif LPPM GKPI. Disilakan. Suara nggak kedengaran. Oke. Iya, mati lampu jadi saya harus pindah ke handphone. Sudah bisa suara? Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya apa sih yang kami kami produksi? Kami lebih banyak ke advokasi. Bagaimana GKPI hadir bahwa kehadiran pelayanan di tengah-tengah masyarakat dan jemaat itu dalam pelayanan holistik. Selama ini banyak pelayanan di gereja belum menyentuh persoalan-persoalan kehidupan konkret ya. Pelayanan itu hampir 90% dalam bentuk-bentuk ibadah, seremonial, perayaan-perayaan. Tetapi bagaimana meningkatkan kapasitas jemaat yang 90% bahkan 100% adalah warga petani, tapi gereja itu tidak pernah bicara tentang pertanian, tidak pernah bicara tentang bagaimana menjadi petani yang baik. Dan kami sudah lama memindahkan podium itu ke sawah-sawah. Nanti Bapak silakan nonton beberapa video-video kami di LPPM, di YouTube di LPPM GKPI dalam pelayanan holistik, ya, bahwa pendeta ketika harus menabur benih, menanam benih, mereka berkhotbah di sawah dan lain sebagainya. Jadi kami juga mendampingi petani nanas di Tapanuli Utara untuk bagaimana menghadapi hama bakteri, hama virus dan lain sebagainya. Dan belakangan ini kita juga mencoba untuk membangun jaringan bersama dengan PGI juga yang bersama Bung Elia, ya, bagaimana membangun mata rantai pendistribusian. Ya, itu saya kira memberikan keterangan kepada Bapak Pendeta dari metodis ya Pak ya. Ya, saya kira pelayanan kita betul, medium dan media kita saat ini tidak membatasi kita untuk berkreasi, karena gereja harus menyatakan diri kehadirannya, dan kehadiran gereja itu walaupun belum menjadi solusi, tapi paling tidak gereja itu menciptakan solusi-solusi dalam prosesnya. Karena sebenarnya modal utama gereja adalah kadang persoalan kami di pengembangan masyarakat ini adalah seolah-olah modal utama itu ekonomi atau uang, ya. Bukan berarti kita tidak percaya itu, tetapi melalui media, melalui teknologi ini kami mengubah mindset bahwa modal utama kita adalah fundraising, network, ya, kolaborasi kalau bahasanya Bung Elia. Kami sudah menggunakannya dengan istilah fundraising, di mana fundraising di media online ini kita membangunnya dengan sebuah kepercayaan, trust. Karena itu saya memiliki filosofi, karena nama saya Robin Sar, dalam bahasa Batak itu datangnya terang, begitu ya. Makanya saya membuat kehadiran itu, apakah kehadiran gereja, apakah kehadiran saya itu sudah
menjadi solusi atau menjadi troublemaker. Kadang banyak pendeta hadir bukan menjadi solusi tetapi menjadi troublemaker, bahkan pembuat persoalan. Jadi makanya kehadiran itu solusi memberi pencerahan kepada saya, bukan hanya kehadiran fisik ragawi tetapi juga kehadiran kita di ruang-ruang virtual, apakah menjadi inspirasi, menjadi solusi dan lain sebagainya. Karena itu mari kita terus meningkatkan fundraising. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih, Amang. Selanjutnya Ibu Pendeta Patricia. Iya, terima kasih Pak Pendeta Abraham. Saya mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sihaan ya, bahwa apalagi ini bicara GPB. Saya bersyukur banyak banget ini juga, bagi saya banyak ya, teman-teman pendeta yang menopang kami juga hadir. Lalu teman-teman GP Immanuel Malang juga ada. Satu akun Jojo Regar, editor kami, dan tim kami juga tetap mensupport. Itu berarti begini Pak, melakukan segala sesuatu pasti ada tantangan, tapi kami hanya mau fokus pada kebaikan, dan orang-orang yang juga fokus pada kebaikan itu sendiri. Ada banyak orang-orang baik. Saya hampir berhenti waktu IG Live. Makanya ketika memulai dengan Pendeta Irma, saya bilang, Usi, selamat datang di banyak tantangan gitu. Ini channel yang akan membuat kita tersita dengan begitu banyak feedback yang negatif dan positif. Tapi mari fokus pada hal-hal yang positif saja. Dan apa yang tadi Pendeta Claudia juga sampaikan itu sebenarnya nada-nadanya beliau sangat mengetahui sebenarnya perjalanan bagaimana kemudian harusnya berhenti, tapi kemudian tetap jalan karena ternyata ada 1-2 orang yang merasakan dampak, itu berarti kita berarti ya sudah jalan. Mari jalan dengan segala kendala, dan kreativitas itu bicara dari ketika kita punya keterbatasan, ketika kita punya kendala, kita tetap lakukan terobosan, kan begitu. Saya diingatkan lagi dengan pernyataan Bung Elia juga gitu, bahwa ya bicara kreativitas itu bicara bukan ada sesuatu dulu, tapi ketika kita nggak punya apa-apa lalu kita lakukan. Ini kami nggak punya audio yang baik. Jojo Regar itu luar biasa orangnya, dia bisa mengakali. Kak Irma, kami ini baru punya namanya Boya, kami baru punya headphone, baru datang ini. Jadi kami bisa tampilkan yang terbaik. Tapi semua dari nol Pak. Wifi aja nggak punya. Wifi gerejanya mana punya gereja jemaat kecil begini. Tapi ketika kita mau memberi, ternyata ada orang-orang baik yang memberi jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, dan itu bicara kolaborasi ya. Kalau kita jadikan orang lain sebagai kompetitor tuh berhenti segala tugas tanggung jawab pelayanan. Tapi kalau kita lihat orang lain untuk bisa saling mengisi, lalu kita mau ya sama-sama maju untuk saling berkolaborasi, ya ayo jalan aja. Satu hal terakhir yang mau saya sampaikan adalah pandemi ini membuat kita menjaga jarak, lalu kita sering diingatkan bahwa relasi jangan juga berjarak. Tapi saya kemudian tersadar bahwa pelayanan virtual yang dilakukan ini sebelum pandemi itu kita hanya merangkul sedikit orang saja. Tapi pada saat pandemi ini, sadar tidak sadar, kreativitas dan kolaborasi bahkan segala upaya yang kita lakukan ini akhirnya bisa merangkul begitu banyak orang. Yang kadang kita cuma kenal namanya dari nama akunnya, kita nggak pernah tahu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tempatkan mereka untuk kita rangkul, tanpa harus bertemu. Jadi bukan hanya podcast tanpa podium, tapi kita juga bicara soal kita nggak ketemu, tapi kita bisa saling melayani. Karena kita mau hadir bukan hanya sekadar tampil. Begitu kali ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mungkin juga menambahkan sedikit saja, saya menjadi tantangan ketika kami melaksanakan podcast tanpa podium. Kalau tantangan itu sudah pasti ada ya, apapun bentuk kreativitasnya pasti ada tantangan. Termasuk kami di dalam kami memulai podcast tanpa podium ini, yang paling utamakan adalah ketika kami mau menyamakan kami punya visi misi di dalam melaksanakan podcast tanpa podium ini. Jadi
Jadi Bapak Ibu jangan kira kami pendeta terus kami nggak bertengkar gitu ya. Kami penuh dengan berbagai gejolak emosi, bahkan sampai kami harus berurai air mata hanya untuk menciptakan satu kreativitas yang kita mau semua sejalan, ketika itu membahagiakan kita juga bisa membahagiakan orang lain gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kami punya tim yang luar biasa yang juga menerima keterbatasan kami ketika kami mau memulai pelayanan virtual ini gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu udah lihat dari episode 1 sampai episode yang keempat, ini itu perjuangan audionya, perjuangan visual itu luar biasa gitu ya. Tantangannya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita nggak enak sama kita punya editor, aduh kasihan dia gitu. Tapi karena dia merasa bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang menghadirkan manfaat gitu ya. Jadi dia juga berjuang dengan apa yang dia bisa supaya menciptakan podcast Tanpa Podium ini sesuatu yang bisa enak didengar, bahkan bisa banyak hal yang didapati, dinikmati oleh orang, menjadi berkat begitu ya. Karena berbicara lagi tentang tantangan podcast Tanpa Podium, pastinya tadi sudah disampaikan kami tidak mau menjadikan jumlah subscriber, viewer segala macam itu menjadi sesuatu yang menjadi tolak ukur untuk kami mau maju atau enggak gitu ya. Karena ketika kami sudah bilang oke, kita mulai, mau masih pandemi atau tidak ada pandemi, semoga podcast ini tetap berjalan gitu ya. Dan tadi sudah dikatakan ada begitu banyak komunitas orang-orang yang mendukung kami, termasuk konsul online ini gitu ya. Ini kan kami nggak pernah Bapak Ibu bahwa kami akan berbicara di Ngobras ini, dan sekaligus juga kami menyampaikan apa yang menjadi visi misi kami dalam podcast Tanpa Podium. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ada satu tempat yang berharga yang betul-betul kami diterima, apa yang menjadi karya kami juga mendapatkan tempat melalui konsul online ini. Kalau bicara tentang apa tadi, closing statement ya, kalau bagi saya bicara kreativitas itu bicara tentang seni beradaptasi terhadap segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau orang bisa beradaptasi, maka dia akan melihat peluang untuk membuat kreasi. Nah, tapi kuncinya adalah kita mau nggak memulai, kita berani nggak untuk memulai, kita mau tekun nggak melaksanakan itu, dan kita mau siap berkorban nggak. Karena tadi saya juga sama dengan Pendeta Patricia, kami melayani di jemaat yang kecil, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang kaya, dan Tuhan yang kaya itulah yang akan memperlengkapi. Sehingga kiranya podcast Tanpa Podium ini bisa diterima dengan baik dan tentu saja menjadi berkat dan membawa keberkahan buat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Pendeta Irma, tadi di mana bisa dilihat itu yang 4 episode itu tadi? Yang mana tuh, Pak? Yang Pocket Tanpa Podium itu kita mau lihat di mana gitu, Bu? Oh iya. Kalau misalnya Bapak mau mendengarkan podcast Tanpa Podium itu, kalau dia audionya itu ada di link Spotify, itu bisa di-download ya di Google Play Store, Spotify, aplikasi Spotify, dan tinggal nanti dicari aja podcast spasi tanpa spasi podium. Dan kami juga menyediakan fasilitas di channel YouTube yang nanti malam ini akan premier episode keempat, Pak, jam 8 WIB, jam 9 WITA, jam 10 WIB malam ya. Nah, nanti di channel YouTube-nya sama, podcast spasi tanpa spasi podium. Itu nanti. Ya. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati, terima kasih. Pak Elia udah. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, waktu sudah pas, saya akan menutupnya, saya akan menyimpulkannya sedikit karena saya nggak ulang terlalu banyak mengenai pelayanan virtual. Ibu Bapak, tadi kita telah mendengar bahwa konseling pastoral bukan hanya di ruang private, bukan hanya kita mengkonseling orang lain atau bagaimana, tapi luas. Pelayanan pastoral itu luas. Konseling pastoral itu sangat luas. Dan ketika ada persoalan, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pelayanan virtual? Ya, tetap persoalan pasti ada, masalah pasti ada. Tapi jangan jadikan masalah itu, jangan jadikan persoalan itu sehingga kreativitas kita jatuh, kreativitas kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, jadikan ini sebagai daya dobrak untuk kita bersama-sama bangkit, bahwa kita nggak boleh meninggalkan jemaat, kita nggak boleh meninggalkan masyarakat di luar sana yang membutuhkan pelayanan kita.
Jadi jangan karena pandemi, jangan karena ada persoalan apapun itu membuat kreativitas kita jadi tidak jalan. Biasanya closing statement itu hanya narasumber. Tapi saya mau kali ini moderator juga bikin closing statement. Closing statement dari saya adalah mulai aja dulu. Ya. Mulai aja dulu. Nggak usah pikir apa, udah mulai aja dulu. Nggak usah pikir apa, mulai. Karena ketika nggak dimulai, ya nggak akan bisa. Ya. Demikian, sebelum saya kembalikan ke host, kami ada menyiapkan sesuatu, Bapak Ibu, dari tim 2. Tim yang bagi saya ini sangat luar biasa. Kompaknya, cerianya. Di-unmute dulu semua, tim 2. Kita akan tunjukkan kreativitas kita. Ayo Pak Edi, semangat. Oke, kita ambil posisi. Ya, sudah unmute semuanya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya. Oke. Oke. Inilah Bapak Ibu, inilah yel-yel dari kami. Ngobras. Bunga di mana-mana. Ayo bunga. Lupa saya. Aduh. Ulang. Astaga. Habis. Ngobras. Bunga di mana-mana. Ini bunga di mana-mana ini. bunga. Terima kasih. Saya kembali ke host Ibu Grace Sumampau. Terima kasih. Ya, terima kasih Habis buat Bapak. saking enaknya minum kopi. Maafkan kami yang sangat-sangat ceria jadi kelepasan. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu pembicara, moderator, Bapak Ibu peserta. Saya diminta oleh Bapak Jimmy untuk Bapak Jimmy ada ingin menyampaikan sesuatu dan mungkin Bapak Jimmy juga akan menutup kita dalam doa. Silakan Pak Jimmy. Kok mungkin untuk menutup dalam doa? Ya, Bapak Ibu selamat sore. Khususnya Bapak Ibu yang baru bergabung dengan program konsul.online dalam bentuk ngobrol bareng santai bersama para konselor. Saya sedang berada di rumah duka di tempat disemayamkannya almarhum Pak Pendeta Profesor Sularso. Dan saat ini sebenarnya saya mau menyampaikan tentang program dari konsul.online, yang mana kalau Bapak Ibu tertarik untuk ambil bagian di dalam melayani, ataupun juga ingin dilayani dalam bentuk pelatihan, kami memberikan kesempatan pelatihan gratis untuk jemaat Bapak Ibu atau sinode Bapak Ibu untuk dilatih dalam bentuk pelatihan dukungan psikososial ataupun konseling pastoral di dalam masa pandemi. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui konsul.online, www.konsul.online. Di sana Bapak Ibu akan bisa menghubungi langsung adminnya, atau Bapak Ibu juga bisa mengirim email ke admin@konsul.online. Permintaan Bapak Ibu akan kami proses. Sejauh ini sudah ada gereja di Jawa Tengah yang sudah meminta untuk satu pelatihan untuk psikososial, tapi juga ada satu pelatihan yang tidak kalah pentingnya, jika Bapak Ibu tertarik, adalah pelatihan bagi kaum perempuan untuk berbisnis atau membangun bisnis secara online. Dan pelatihan ini juga akan kami berikan secara gratis. Bapak Ibu bisa melihat tadi dalam percakapan kita tadi, salah satunya Ibu Pendeta Yanti, Cecilia Giri, itu adalah salah satu anggota konsul dan online yang pernah dilatih untuk membangun bisnis secara online. Karena sempat mencobanya dengan metode konvensional melalui Facebook, dan ternyata Facebook memban itu, menutup itu karena dianggap itu berjualan di Facebook. Tapi ada cara-cara yang secara online, secara legal, secara yang juga efektif bisa dibangun, dan ibu-ibu yang ada di konsul.online sudah mengalami pelatihan itu.
Jika jemaat Bapak Ibu, sinode Bapak Ibu, komunitas Bapak Ibu juga tertarik untuk dilatih, khususnya kaum perempuan, mama-mama, dengan program berjudul mamamama.online, bisnis ya, mamamama bisnis.online atau apa itu ya, itu akan diberikan kesempatan juga untuk dilatih maksimal. Satu grup 10 orang, minimal 5 orang. Segera mendaftar karena ini urut kacang, siapa yang duluan mendaftar itu yang akan menjadi prioritas untuk kami layani dalam bentuk pelatihan gratis oleh para konselor dan konsultan yang ada di dalam konsul.online. Kita punya konsultannya di sini, ada Pak Pendeta Elia Muskita. Sudah pendeta ya, saya angkat di konsul.online ini. Ya, Pak Elia Muskita yang akan terus mendampingi kami, namun juga melatih kami untuk dapat melatih juga jemaat atau warga jemaat yang membutuhkan pelatihan-pelatihan dan pelayanan yang dibutuhkan. Pelayanan online kami selalu terbuka kapan saja 24 jam. Bapak Ibu ingin membutuhkan itu, silakan kontak www.konsul.online sekali lagi atau admin@konsul.online, itu untuk emailnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan saya mau menutup. Sebentar, ada yang masuk atas nama Polce Detan, ini siapa nih? Ya, biar kita biarkan bergabung. Ya, ya, kita selamat datang Pak Polce. Kita akan menutup pertemuan kali ini dengan doa. Pak Polce bisa buka videonya. Bolehkah kita semua juga membuka video kita semua? Kamera kita, maaf. Walaupun tanpa suara, tidak apa-apa. Kamera kita semua, biar kita lihat semuanya, ya. Semua yang hadir, ya. Ya, Pak Pendeta Jimmy, mungkin sebelum doa saya sedikit berkreativitas. Mohon semua untuk dibuka kameranya, biar kita bisa saling kenal, saling melihat begitu. Soalnya saya membutuhkan wajah-wajah. Oke. Ya, silakan hands up ke ke kamera masing-masing. Ini penyembuhan virtual. Ya, oke. Biarlah kita semua. Ibu Yanti, ayo Ibu Yanti. Biar kita semua merasakan kasih, walaupun kita tidak berkenalan, walaupun kita tidak berjumpa, biarlah kita merasakan kasih, merasakan persaudaraan kita satu sama lain. Oke, terima kasih. Amin. Oh, ini Pak Polce, ini dari Kupang, saya baru lihat gambarnya. Boleh keluarkan suara ini, Ketua Bawaslu Kupang. Pak Polce, selamat malam. Minta maaf lagi. Empat acara jadi baru masuk ruangan untuk bisa buka filmnya. Siap. Pak Polce, bolehkah menutup kita dalam doa? Bapak datang terlambat soalnya. Ya, saya tadi sempat masuk dan sekarang baru masuk. Sudah. Oke. Tadi Pak Polce sudah masuk di awal. Oh, sudah masuk. Oh, oke, baik. Kalau gitu mohon bantuannya sudah di awal. Memimpin. Mohon bantuannya memimpin kita dalam doa, Pak. Oh, baik. Ya, mari kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang selalu kami kenal dan kami sapa lewat Kristus Yesus. Lewat iman kami percaya bahwa ketika kami masih ada saat ini, itu semua karena perkenanan Tuhan dan perlindungan Tuhan saja. Dan dalam iman juga kami mengaku, kami percaya, dan akan sungguh-sungguh berada di dalam tuntunan kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih bahwa di tengah-tengah kesibukan setiap kami masih boleh dipersatukan melalui rapat daring hari ini. Kiranya ya Tuhan, semua yang sudah kami bicarakan,
pengalaman-pengalaman pelayanan, tantangan, hambatan, tetapi juga peluang-peluang yang ada di depan. Kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Agar apapun yang sudah lewat, yang sedang kami alami, dan semua yang akan terjadi di depan, semuanya itu kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan saja. Dan kami percaya sungguh bahwa di dalam tangan penyertaan Tuhan, kami semua baik-baik adanya. Ya Tuhan, terima kasih juga bahwa tidak saja pelayanan-pelayanan kami di ranah kami masing-masing, tetapi kehidupan pribadi kami, keluarga kami, juga kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kiranya pribadi lepas pribadi yang ada di antara setiap kami, memberkati kehidupan keluarga kami, memberkati kehidupan pelayanan dan kerja kami. Kiranya ya Tuhan, dari semuanya ini, di dalam kehidupan kami, nama Tuhan boleh tetap dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun sungguh atas semua ketidaktaatan kami terhadap kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kami mohon ampun Tuhan, dan ampuni kami seturut dengan kasih Tuhan saja. Inilah kami ya Tuhan. Bungkus, selimuti kami, peluk kami dengan selimut cinta kasih Tuhan. Saat ini, kami berdoa, kami datang kepadamu ya Bapa Surgawi, tidak beralaskan nama lain, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Polse. Sama-sama, terima kasih semua untuk ilmunya. Terima kasih semua. Pengalamannya. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih Bu Grace. Bu Grace. Semuanya. Terima kasih semua. Ayo, seruput lagi kopinya. Pak Jimmy. Sudah habis, kopinya sudah habis. Saya nggak punya teh. kopi. Saya 2 gelas ini, 2 gelas. Terima kasih semuanya. 2 gelas ini. Teman tumin semua mantap. Teman tumin. Keren teman-teman. Terima kasih banyak. Halo teman-teman. Ya, hormat. Pak Polse, salam kenal. Salam Ibu, salam kenal juga. Oke. Ya kali. Kelompok Oke, 2 terima bisa kasih tinggal semuanya. sebentar Kak. Oh ya, siap-siap. Kenapa, Kak Grace? Oke, keluar sudah. Kita permisi dulu ya. Iya. Aduh. Ya, terima kasih. Masih terpesona dengan kalian bunga-bunga itu? Berbunga-bunga. Nah, artinya berbunga-bunga ya? Malam minggu berbunga-bunga. Oh gitu. Enggak pengaruh sekarang malam bunga ketong depan itu berair mata karena kan kekerasan jadi grup yang berair mata. Besok ya. Tim 3. Sumpah yang berair-air. KDRT. Tim 3 itu tumpah. Besok itu buat santai. Kuras ini emosi nanti. Kak Patricia kasih usul dulu. Kalau tim 3 pakai apa? Berdarah-darah itu. Hitam tuh, berkabung tuh. Karena itu kasih yang berlawanan Usti. Oh iya betul biar fresh. Warna-warna cerah, mantap. Merah berdarah-darah. Karena itu dia mesti berdarah-darah, jadi merah karena itu kan perjuangannya. Betul. Yang merah-merah. Jadi debat damai.
sampai titik darah penghabisan. Ini sudah boleh bubar kayak ini? Sudah. Dah semuanya. Dadah semua. Terima kasih. Khususnya tim 2, kalian hebat.